mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Baik, kita akan mendengarkan cerita Jurianto, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Ira. Shalom teman-teman semua. Kepada setiap juga yang punya kesempatan, Tuhan izinkan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ini bukan siapa-siapa sebenarnya, tapi Tuhan izinkan kepada saya untuk melayani. Bagi saya itu adalah suatu. You speak English, okay. Sorry, ada muncul sesuatu di pop up layarnya. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani. Ya dimanapun kalau Tuhan izinkan, tetap saya akan menanggapi pelayanan yang ada. Seperti itu. Sesuai dengan kata Ibu Ira dan memang tema yang akan kita pelajari bersama, sesuatu yang bagi kita itu terdengarnya mungkin ya misi ya. Kalau cerita tentang misi itu tergantung tanggapan kita. Kalau kita meresponinya dengan baik, ya misi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bila kita tidak menanggapi, ya itu bukan misi sebenarnya. Bahkan di dalam kehidupan, kalau kita bilang seringkali kesempatan itu muncul. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, kita bilang kehidupan sekuler ya. Dengan arti kata bahwa seringkali kesempatan itu muncul di depan kita, tetapi kalau kita tidak meresponi apabila itu sesuatu yang kita responin, bisa bisa jadi itu bukan hanya sekedar kesempatan, tetapi itu adalah panggilan, bahkan itu adalah tujuan hidup kita. Itu pengalaman saya di dalam menjalani hidup sampai di usia sekarang. Dengan arti kata bahwa sudah banyak sekali kesempatan yang dilewatkan, yang seharusnya diresponi di awal, dengan arti kata di usia muda, tetapi saya responinya di usia yang sudah mendekati kata tidak ada kata terlambat seperti itu ya. Yang menjadi perbedaan adalah kalau meresponinya lebih awal, berarti kita bisa mengenal Tuhan itu lebih awal dan kita diberikan kesempatan untuk melayaninya lebih awal. Dan satu hal yang pasti adalah kita tidak akan menjalani beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itu yang saya pelajari dalam kehidupan ini. Nah, sesuai dengan temanya, kita kembali ya. Izinkan saya share screen ya. Karena katanya kalau tidak share screen itu tidak abdol. Dengan kata bahwa di dalam pembelajaran itu ada yang menerima dengan melihat, ada yang menerima dengan mendengar, dan ada yang menerima dengan perasaan dan sebagainya. Nah, ini kita maksimalkan bahwa tiga hal yang dibutuhkan itu bisa tersampaikan. Ya, jika saya share screen sudah kelihatan. Ini tidak banyak ya, sebenarnya materinya tidak banyak. Oh, kelihatan, Pastor. Kelihatan ya? Oke, oke. Terima kasih, Saudara Yoram, atas responnya. Ya, jadi tema kita di sore hari ini adalah membagikan misi Allah. Kalau dibilang membagikan, mungkin ya itu bahasa halus ya teman-teman ya, bahasa halus, bahasa halus. Dan tadi Saudari Ira itu sudah membacakan, biarlah kita bacakan sekali lagi ya. Jadi nas Alkitab yang akan kita pelajari bersama di sore hari ini adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ya, yang berbunyi seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Nah, di dalam dua nats Alkitab yang akan kita bahas bersama ini ada tiga hal yang kita sangat sangat penting yang perlu kita ketahui. Ya, nah kalau boleh kita bilang itu yang pertama adalah ini, ada perintah baru. Kalau kita baca nats di atasnya dan di bawahnya, ya pada saat Yesus menyampaikan ya perkataan ini, mereka sedang atau sudah menjalani suatu aktivitas yaitu perjamuan akhir kalau kita bilang ya. Itu nama kerennya itu Last Supper katanya seperti itu. Adalah Yesus melihat, bukan melihat saja, Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Ya, kemudian dia perintahkan, bahkan dia suruh, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Oleh para murid dikirain Yesus sedang memberikan satu instruksi atau perintah yang harus dikerjakan oleh Yudas. Mereka tidak sadar bahwa apa yang akan dilakukan Yudas itu akan mengubah suasana atau keadaan, bahkan akan mengubah ya sosok yang kita lihat ya yang begitu keras dan sebagainya, tapi dia juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yudas, yaitu mengkhianati Yesus. Dan kita tahu itu siapa, kan seperti itu ya. Nah, ada kata penting yaitu ada perintah baru bagi kamu. Nah, kamu itu siapa? Kamu itu ya kita, orang percaya, orang yang sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah kita. Perintah baru kepada kita. Nah, sebelum ke arah sana, kita perlu tahu apa itu perintah. Seringkali kalau kita baca ayat, bahkan beberapa hal yang sebenarnya itu adalah suatu poin penting seringkali kita lewatkan. Ya. Nah, kata perintah, ya seringkali orang menanggapi perintah itu seolah-olah seperti undangan. Nah, kita perlu tahu apa itu perintah dan apa itu undangan. Kalau undangan, ya kita diberikan undangan dari seseorang kepada kita, apakah itu acara ulang tahun ataukah itu adalah resepsi pernikahan dan sebagainya. Begitu kita terima undangan, ya kita boleh tidak mengikutinya kalau kita tidak diwajibkan untuk hadir. Dengan arti kata bahwa undangan itu hanya diberikan kepada kita, ya dengan harapan bahwa kita bisa hadir. Namun tidak ada suatu ya ketentuan atau ketetapan untuk kehadiran kita di sana. Namun perintah itu kebalikan daripada itu. Yang namanya perintah itu adalah tidak ada pilihan. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Itu adalah perintah. Nah, oleh sebab itu, ya perintah baru yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita sebagai orang percaya itu sangat-sangat jelas. Yaitu apa? Itu akan masuk ke poin yang kedua ini, yaitu supaya saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Kalau teman-teman melihat bahwa di akhir pasal Yohanes 21 ya, tepatnya di Yohanes 21 itu ayat 15, kemudian ada 17 dan sebagainya. Ada satu pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Petrus. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kan seperti itu. Dan kita semua tahu bahwa di dalam bahasa asli ini itu ya kata kasih yang di agape. Di mana agape kita juga mengerti bahwa itu adalah kasih yang tertinggi, di mana kasih yang diberikan, kasih yang disampaikan itu tidak memikirkan diri sendiri. Dengan arti kata, kasih tanpa pamrih, bahkan rela untuk mengorbankan dirinya, sama seperti Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib demi manusia. Yang namanya demi manusia, bukan kita saja sebagai orang percaya, tetapi kepada semua manusia. Penebusan itu terjadi. Karena kita tahu bahwa kita tidak sanggup keluar dari dosa, dan itu kita sudah mendengar sedikit banyak hal itu di minggu lalu. Ya, kenapa Yesus harus berkorban? Ya, kenapa satu-satunya jalan adalah Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Penebusan itu adalah untuk semua manusia, tetapi keselamatan itu adalah hanya bagi orang percaya. Dan itu yang kita imani. Nah, perintahnya sangat jelas supaya saling mengasihi. Tetapi apa yang dijawab oleh Petrus? Itu Petrus tahu yang diinginkan oleh Yesus mustahil untuk dia lakukan. Mustahil untuk dia lakukan. Seperti itu. Kenapa? Kenapa? Karena dia sudah alami sendiri bahwa pada saat Yesus ditangkap, dia dengan begitu mudahnya mengkhianati Yesus. Jadi dia merasa bahwa dirinya ya yang pernah mengkhianati Yesus, bagaimana bisa memberikan kasih seperti yang Yesus inginkan.
kasih yang mengorbankan dirinya. Ya seperti itu. Namun kita lihat bagaimana yang terjadi dengan Petrus di kisah para rasul, betul nggak teman-teman? Petrus begitu luar biasa, dengan kalimat yang tersusun begitu bagus, sehingga 3.000 orang itu bertobat pada saat itu juga. Ya, bertobat pada saat itu. Nah, itulah kasih. Dengan arti kata apa? Pada saat Petrus meyakini dirinya bahwa dia adalah manusia tidak mampu, sehingga kebesaran kepada Tuhan itu sepenuhnya. Dan itu yang terjadi perubahan. Sama seperti kita. Boleh dibilang ya kita semua diizinkan Tuhan tuh pernah mengalami sesuatu hal. Namun Tuhan akhirnya tetap menarik kita kembali kepada jalan dan rancangannya. Bahkan Tuhan bisa pakai setiap orang yang dilihat, yang bahkan di dunia orang melihat bahwa itu adalah orang yang sudah tidak ada gunanya. Bahkan orang yang sudah ditelantarkan, bahkan orang yang sudah disisihkan dan sebagainya. Tapi hari ini bisa melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan begitu luar biasa. Itu ada melihat begitu banyak. Itu ada yang begini. Nah, itulah saksi-saksi Tuhan. Namun satu hal yang perlu kita tahu, pada saat Tuhan memerintahkan kita, perintah baru itu diberikan, yaitu supaya kita saling mengasihi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah manusia, apakah kita mampu mengasihi orang lain? Itu pertanyaan yang seringkali mungkin harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Namun sebelum teman-teman menjawab, atau siapapun yang mendengar ini yang untuk menjawab, pertanyaan sederhana seperti ini. Sesuatu yang kita tidak miliki, apakah kita bisa memberikannya? Betul nggak? Dan kita tahu, pada saat Tuhan memberikan satu perintah atau suatu instruksi kepada manusia, tidak mungkin dia tidak mempersiapkan. Tidak mungkin dia sudah memberikan. Contohnya hari ini, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita sendiri itu tidak mempunyai kasih itu, atasi kita. Sebenarnya juga kita contohi, yang harus kita teladani dan kita makanya perintah utama dan perintah yang kedua itu begitu jelas, kasihilah Tuhan kamu dan kasihilah sesamamu manusia. Begitu sangat jelas. Kasih itu sudah ada di dalam kita dan kasih itu tinggal kita bagikan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mau membagikan? Kasih itu bukan materi ya Bapak Ibu. Bukan hanya materi. Ya, materi hanya bagian daripada itu. Tetapi kasih itu sebenarnya adalah bagaimana perhatian kita. Bagaimana kita merasa terbebani dengan beban yang sedang dialami atau sedang eh, diangkut, ya, atau yang sedang memberati orang lain, yang seperti itu. Jujur saja, seumur hidup saya baru ketemu 2 orang seperti itu. Dia tahu kondisinya dan sebagainya, dia bisa nangis. Bahkan dia punya hati untuk memberikan pertolongan. Seperti itu sini yang pernah saya ketemu. Puji Tuhan. Kenapa? Bayangin, ada orang yang diberikan begitu luar biasa. Ya, kasih itu. Sebenarnya kasih itu diberikan rata, tetapi ada orang ya yang dimaksimalkan, dia memaksimalkan diri, dia membuka peluang supaya Roh Kudus itu bekerja begitu luar biasa di dalam dirinya. Bahkan ya kalau kita lihat ya, dia memperlakukan kebutuhan hidupnya pribadi, ya itu lebih daripada yang menikmatinya. Wanita yang terbatas
Dan jujur saya banyak belajar dari dia. Saya banyak belajar dari dia. Bahkan beberapa kali saya mencoba untuk menghentikannya, tapi itu tidak bisa. Bahkan yang saya coba hentikan, dia tidak berpikir apapun. Bahkan apa yang dia lakukan seringkali itu justru dimanipulasi oleh orang lain, dimanfaati oleh orang lain. Tapi dia oke-oke aja, fine saja. Kemudian satu lagi yang saya pernah ketemu itu di kota asal saya itu, dia bahkan di seorang pria, kemudian eh, dia pernah, bukan pernah, dan sebagainya. Itu menuntun kita kepada satu titik di mana kita pernah mendapatkan pengalaman ya dari keteladanan Yesus. Akibatnya saat itu juga kita dituntut untuk menjadi teladan bagi yang sampai hari ini pun Tuhan juga memerintahkan kita ya untuk memulihkan orang lain, memulihkan yang sama, pengenalan yang sama kepada Kristus. Tujuannya apa? Supaya untuk mempertahankan imannya sampai dengan titik nafas yang terakhir. Di dalam mempertahankan itu, menjalankan proses untuk hidup baru, hidup sebagai atau selayaknya anak Tuhan, atau selayaknya sebagai ya hamba Tuhan, selayaknya sebagai ahli waris daripada kerajaan Allah. Yaitu apa? Sama perilakunya dengan Sang Pencipta, dengan Sang Bapa. Kan seperti itu. Nah, hari ini saya berstatus sebagai murid. Nah, kadang sebagai murid, saya wajib ya membagikan apa yang telah saya dapatkan kepada orang lain. Dan saya bagikan itu secara cuma-cuma. Kenapa? Saya dapatnya juga cuma-cuma dari Tuhan. Ingat bahwa segala sesuatu ya yang kita miliki hari ini memang bukan milik kita. Bahkan nafas ini pun bukan milik kita. Apa yang kita merasa bahwa milik kita sebenarnya adalah milik Sang Pencipta. Karena Dia yang menciptakan. Bahkan kita aja adalah ciptaannya. Dan hari ini perintahnya sangat jelas. Kasihilah. Supaya apa? Supaya kita bersatu sebagai murid ya bisa memberikan juga kepada orang lain. Sebab apa? Sebagai murid hari ini ya, kemudian kita dituntut untuk memuridkan orang lain. Berarti kan kita sebagai guru, betul nggak? Dan seringkali orang bilang ya di zaman-zaman apa ya, zaman-zaman persilatan katanya, seorang guru itu hanya menurunkan ilmunya itu maksimal 90% kepada muridnya. Dia simpan 10%, takut dikalahkan oleh muridnya atau sebaliknya. Tapi ajaran Kristus itu terbalik. Berapapun yang kamu punya, kamu harus serahkan gitu. Berapapun yang kamu miliki, kamu harus ajarkan. Seperti itu. Nah, justru ajarannya itu, semakin kita mengajar, atau semakin kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang Kristus, kita semakin diberikan hikmat untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Secara pribadi itu yang saya alami. Dan saya percaya juga semua hamba Tuhan itu mengalami. Pada saat dia dalam proses belajar, ya mungkin awal-awal kita belajar, kita mungkin nggak paham dan sebagainya, sampai dengan satu titik. Tuhan izinkan kita pahami semuanya. Dan kita percaya bahwa pada saat kita pahami, itu Tuhan juga pakai orang-orang di sekeliling kita untuk mengajar kita, mengalami, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Tujuan hidup kita itu kemana, dan sasaran kita ke depannya apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Kan seperti itu. Nah, ini adalah tentang membagi misi Tuhan. Dan kita harus tahu, misi Tuhan itu pasti adalah satu hal. Supaya setiap orang yang ada, ciptaannya, itu semua menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak ada yang lain. Sebab Tuhan tidak ingin satu pun terlewatkan yang tidak mendapatkan keselamatan yang daripada Kristus. Dan itu bukan tugas saya sendiri. Dan saya puji Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan untuk ambil bagian sedikit saja ya untuk menuntun
Ya, yang Tuhan izinkan saya itu untuk menuju kepada keselamatan. Sampai sejauh mana saya tidak tahu, tapi satu hal yang pasti adalah saya mempersiapkan diri saya sendiri sehingga pada saat perintah itu datang, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah siap berjalan. Namun semuanya itu persiapan saya pun saya tahu bahwa itu bukan karena kekuatan saya. Persiapan dalam hal ini bukan persiapan mental, tetapi persiapan bahwa saya buka kedua tangan Tuhan. Apapun yang kau mau dalam hidupku, perlakukanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Namun di satu titik memang tidak mudah, memang tidak mudah. Kita bahkan akan ditolak, yang Alkitab sudah tuliskan kita akan dianiaya, diejek dan sebagainya. Seperti kemarin di hari Minggu juga saya berbagi dengan teman-teman saudara-saudara yang di jemaat di mana di gereja kami ya tentang bagaimana untuk membela iman. Membela iman dengan satu prinsip bahwa di dalam percakapan ataupun ada suatu perdebatan apapun ya tidak ada satu orang pun yang marah di dalam percakapan itu. Baik saya ataupun pihak lawan bicara saya itu tidak ada yang marah. Dengan arti kata apa? Perintah Tuhan itu jelas, yaitu kita harus setulus, ya setulus merpati. Ya walaupun harus ya licik seperti ular ya katanya ya. Kenapa? Kita ditempatkan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu kita harus berlaku tulus, tetapi sekaligus kita harus berlaku licik seperti ular. Dengan kata apa? Kita juga harus tahu bagaimana untuk menyampaikan firman, menyampaikan Injil keselamatan kepada lawan bicara kita tanpa membuat dia emosi atau apapun. Bahkan kita sendiri juga sudah pasti nggak boleh emosi. Sebab kasih itu yang penting. Yaitu apa? Kalau kita mengasihi seseorang, apapun yang diperlakukan oleh orang lain. Sama seperti kata Yesus, kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Orang bilang kita bodoh, benar. Kita bodoh demi yang di atas. Tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, namun kita sebelum ditampar ya, kita harus berlaku yang pinter juga di dalam hal apa? Supaya ya perlakuan itu tidak terjadi, betul nggak? Bagaimana suatu percakapan itu harus disampaikan dan sebagainya. Nah, itu yang kemarin kita pelajari bersama di satu sesi seminar yang kebetulan Tuhan izinkan saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana membela iman. Ya. Jadi di Yohanes 13 ayat 34 dan 35 itu sangat-sangat jelas. Itu adalah perintah. Yang namanya perintah, tidak peduli apapun, tetap harus kita jalani. Sekalipun kita boleh kesal dan sebagainya, perintah mengasihi itu tetap harus dilakukan. Sebab kita adalah muridnya Kristus. Sebab orang lain akan melihat kita. Janganlah sampai terjadi bahwa coba lihat itu orang. Katanya orang Kristen. Kenapa perilakunya seperti itu? Katanya orang Kristen yang kajarnya mengajarkan kasih, tetapi dia membenci sana dan sini. Perilakunya tidak menunjukkan kasih kepada orang lain dan sebagainya. Namun kebalikannya, kalau hari ini dibilang, wah ternyata orang Kristen seperti itu ya, beda dengan orang dunia. Nah, itulah kita sudah benar sebagai murid Kristus. Ya, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Ya, ini memang cukup singkat, tetapi kita hanya perlu tahu bahwa itu adalah pertama perintah, ya. Kemudian kedua adalah saling mengasihi, dan yang ketiga adalah kita punya status sebagai murid. Dengan kata bahwa hari ini pada saat kita komitmen menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada pilihan lain. Tiga hal ini harus kita lakukan dengan berpegang kepada ya hukum kasih yang daripada Kristus. Ya, hukum kasih yang daripada Kristus. Teman-teman harus samakan itu. Hukum kasih yang daripada Kristus. Itulah perintahnya. Yang kedua yang akan kita jalani. Tidak mungkin perintah yang ada di Matius Amanat Agung itu tidak bisa, tidak. Namun kita harus tahu bahwa kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Bagikanlah seberapa mungkin atau seberapa banyak Tuhan izinkan kita berikan. Jangan pernah disimpan. Semakin banyak kita berikan kasih itu, kerajaan Allah itu akan semakin lebar. Itu lebar, oke, berarti zaman itu semakin dekat. Seperti itu. Ya mungkin itu firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan kalau ada tanya jawab ya. Mungkin dari sana bisa lebih berkembang ke hal yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Silakan saya kembali ke Saudari Ira, mau di Recording in progress.